Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Akhlak Tasawuf ingin membacakan materi yang berjudul pemaafan. Materi yang pertama akan dibaca Mbak Umi, kedua saya Muhammad Faiz Alfat, dan ketiga Mbak Binda. Untuk Mbak Umi silahkan membaca. Baik, terima kasih. Langsung saja, saya akan membacakan pengertian dari sikap pemaaf. Kata pemaaf berasal dari kata bahasa Arab yaitu al-af. Kata al-af yang terdiri dari 3 huruf yaitu ain, fa, dan 1 hurufnya mu'tal. Kata al-af berulang sebanyak 34 kali di dalam Al-Quran. Hal tersebut menunjukkan akhlak saling memaafkan menjadi bagian terpenting dalam kehidupan seorang muslim. Artinya, ada konsekuensi tertentu bila seorang pemaaf atau tidak memaafkan terhadap orang yang pernah berbuat kesalahan terhadapnya. Orang yang tidak menaati permohonan maaf dari orang yang bersalah, maka hendaknya memberi maaf terlebih dahulu sebelum meminta maaf. Mereka enggan memberi maaf, pada hakikatnya enggan memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa definisi pemaaf. Sikap pemaaf merupakan perubahan dari efek yang negatif menjadi efek yang positif dan normal. Maksudnya adalah pemaaf merupakan jembatan yang digunakan individu ketika mengalami situasi yang negatif dengan orang lain dan diubah menjadi situasi positif. Enright 2003, pemaaf sebagai sikap untuk mengatasi hal-hal negatif dan penghakiman terhadap orang yang salah dengan tidak menyangkal rasa sakit itu sendiri, tetapi dengan rasa kasihan, iba, cinta kepada pihak yang menyakiti. Thomson DKK 2005 mendefinisikan bahwa pemaaf adalah sebagai upaya seseorang untuk membebaskan respon negatif menjadi netral atau positif terhadap pelaku. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemaaf adalah upaya membuang semua keinginan pembalasan dendam dan sakit hati yang bersifat pribadi terhadap pihak yang bersalah atau orang yang menyakiti, dan berusaha membina hubungan yang baik dengan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Faiz. Dimensi pemaafan. Dimensi pemaafan terdiri atas 3 hal, yaitu dimensi emosi, kognisi, dan interpersonal. Pengaruh pemaafan terhadap kualitas hidup manusia terdiri atas kesehatan fisik, keterangan hidup, pengendalian diri, resiliensi, minimnya konflik dengan orang lain, serta terhindar dari kezaliman serupa. Dan di setiap dimensi pemaafan terdapat beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang mempertegas dimensi pemaafan dalam Islam. Yang pertama, dimensi emosi pemaafan. Terdapat beberapa indikator yang berkaitan dengan dimensi emosi adalah bagi berikut: meninggalkan perasaan marah, sakit hati, dan benci. 2. Mampu mengontrol emosi saat diperlakukan tidak menyenangkan oleh orang lain. Seperti hadis dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, lalu menurut kalian siapakah orang yang kuat itu? Perawi berkata, kami menjawab, yaitu orang yang tidak dapat dikalahkan oleh orang lain. Beliau menjawab, bukan itu, tetapi orang yang dapat menguasai dirinya saat marah. Hadis Sahih Muslim nomor 6584. Hadis ini menjelaskan bahwa kemarahan yang landasannya bukan karena Allah Ta'ala adalah buatan setan. Dan sepantasnya bagi orang yang marah agar berlindung kepada Allah Ta'ala, dan wajib bagi seorang muslim mohon kepada Allah keselamatan dan kesejahteraan dari musibah sebelum menimpanya dan setelah menimpanya juga. Ayat 2013. Jika merasa iba dan kasih sayang terhadap pelaku. 4. Merasa nyaman ketika berinteraksi dengan pelaku. 2. Dimensi kognisi pemaafan. Pada dimensi ini sekurang-kurangnya ada 3 indikator pemaafan yang penting, yaitu memiliki penjelasan terhadap nalar
nalar terhadap sikap orang lain yang menyakiti mereka. 2. Meninggalkan penilaian negatif terhadap orang lain ketika hubungan dengan orang lain tidak sebagaimana diharapkan. 3. Memiliki pandangan yang berimbang terhadap pelaku. Pada dimensi ini Allah menjelaskan pada surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan jangan kamu cari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian dari yang lain. Al-Hujurat ayat 12. 3. Dimensi interpersonal pemaafan. Dimensi pemaafan berkaitan dengan dorongan dan perilaku antar dimensi pribadi seorang untuk memberi pemaafan terhadap orang lain. Mengacu pada dorongan seorang untuk memberikan maaf, Islam telah memerintah di setiap penganut agamanya untuk senantiasa memaafkan. Al-Quran telah menyebutkan dalam surat An-Nur ayat 22 yang artinya, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada, apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. An-Nur ayat 22. Dengan demikian selanjutnya dibacakan Mbak Winda. Silahkan. Dengan demikian beberapa indikator yang terdapat dalam dimensi ini adalah: 1. Meninggalkan perilaku atau perkataan yang menyakitkan terhadap perilaku. 2. Meninggalkan perilaku acuh tak acuh. 3. Meninggalkan keinginan balas dendam. 4. Penghindaran atau meninggalkan perilaku menghindar. 5. Meningkatkan upaya konsilasi atau rekonsiliasi hubungan. 6. Masalah motivasi kebaikan atau kemurahan hati. 7. Musyawarah dengan pihak yang pernah jadi pelaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemaafan. Religiusitas Islam dan kerendahan hati, tawadu atau humility, menjadikan faktor yang mempengaruhi pemaafan, antara lain: 1. Religiusitas Islami. Orang-orang yang tingkat religiusitasnya tinggi dapat memberikan pemaafannya dengan mudah. Semua ajaran agama memandang bahwa salah satu dari sekian banyak karakter manusia yang mulia, terpuji, dan memiliki pengaruh besar dalam kualitas kehidupan mereka adalah sifat pemaaf. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kegiatan kelompok agama yang bersifat emosional seperti sharing dan doa-doa bersama terbukti membantu individu memaafkan orang lain. Kerendahan hati atau tawadu atau humility. Seorang yang pemaaf merupakan individu yang memiliki pribadi yang rendah hati. Studi menyebutkan kerendahan hati memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemaafan. Jika seseorang dapat mengembangkan karakter kerendahan hati dalam dirinya, maka orang tersebut telah mengembangkan sikap pemaaf pada dirinya. Nasori dan Kusprayogi 2016. Pemaafan yang dikembangkan akan berdampak pada keterampilan hubungan sosial, memiliki kesejahteraan diri yang baik, subjective well-being dan psychological well-being, dan kondisi fisik yang lebih baik, serta kedamaian hati. Jadi, kerendahan hati sangat berdampak positif terhadap diri kita dan juga orang lain. 2. Hikmah pemaafan. 1. Orang yang pemaaf akan menerima perlakuan baik dari seseorang yang telah dimaafkan, karena orang yang dimaafkan merasakan perhatian dan penghormatan dimaafkannya atas apa yang sudah ia lakukan. 2. Orang yang pemaaf juga dapat memiliki hubungannya baik dengan orang lain, karena orang pemaaf akan memperkuat tali silaturahmi. 3. Sikap pemaaf menunjukkan konsistensi seseorang dalam bertakwa. Artinya, orang yang tidak memiliki sikap pemaaf berarti dia tidak disebut bertakwa dalam arti yang sebenarnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.